Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul kemiskinan. Adapun nama dari anggota kelompok kami ialah saya sendiri, Milda Fitri, Ripa Asbajila, Maharani, Sri Rahayu Rizki, dan Rahma Fitri. Kemiskinan telah menjadi isu global, baik di negara dunia ketiga seperti Indonesia ataupun negara industri maju. Hampir di semua negara berkembang, hanya sebagian penduduk yang dapat menikmati hasil pembangunan, sedangkan sebagian lagi, sisanya mayoritas penduduk hidup miskin. Artinya, strategi pembangunan yang dilakukan selama ini tidak memberikan sumbangan yang banyak bagi kesejahteraan rakyat miskin. Sebaliknya, membuat mereka semakin sengsara. Korten 2001-1921 mengemukakan selama 1 tahun 1980-an terdapat krisis global yang terpatri dalam kesadaran umat manusia. Krisis tersebut adalah kemiskinan. Meskipun telah banyak upaya penanganan kemiskinan dilakukan, kemiskinan tetap merupakan masalah utama di negara dunia ketiga hingga saat ini. Sebagai negara yang memiliki penduduk cukup padat, Indonesia tengah dihadapkan pada kemiskinan penduduknya. Masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak merata di negara ini selalu menjadi isu utama. Kemiskinan merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, selain dirasakan langsung oleh orang miskin. Kemiskinan juga berikat buruk bagi kehidupan umat manusia. Hal tersebut dikarenakan mata rantai kemiskinan menimbulkan masalah lain seperti penggangguan kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan, sehingga untuk mengurangi masalah itu tidak sedikit masyarakat menyelesaikan dengan cara yang bertolak dari norma yang berlaku, yang dengan cara tindak kriminalitas. Kemiskinan selalu dianggap sebagai fenomena persoalan struktur dan multidimensional, mencakup politik, sosial, ekonomi, aset, dan lain-lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, dimensi kemiskinan muncul sebagai berikut. 1. Dimensi politik muncul dalam bentuk tidak adanya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut dirinya. 2. Dimensi sosial muncul dalam bentuk tidak terregistrasikannya warga miskin dalam industri sosial yang ada, serta terkriminalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia serta etos kerja mereka. Ketiga, dimensi lingkungan yang sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandangan yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan hingga cenderung memutuskan dan memaksakan kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dalam perlindungan lingkungan serta permukiman. 4. Dimensi ekonomi yang muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak. 5. Dimensi aset ditandai dengan rendahnya penghasilan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, berdasarkan kelima dimensi tersebut, kemiskinan dapat digolongkan dalam 2 kategori, yaitu 1. Kemiskinan alamiah atau buatan, artinya kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua, kemiskinan struktural atau buatan, yaitu kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang memihak pada kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu yang menyudutkan pihak lain. Sebenarnya, upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, terutama
pasca kritis yang menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan, mengundang pelajaran berharga dan mungkin sebagai penyadaran bagi para penyelenggara negara bahwa kebijakan dalam melakukan pembangunan nasional pada umumnya dan program penanganan objek pembangunan perlu dikoreksi. Banyak orang berbicara tentang kemiskinan bahwa pada mulanya adalah kemiskinan, lalu pengangguran, kemudian kesengsaraan, kejahatan. Setelah itu, kemiskinan telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Kemiskinan membuat jutaan anak-anak tidak dapat menyampaikan pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses dan pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jalinan sosial, perlindungan terhadap keluarga. Mungkin hanya ini dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ripa Aspajila. Baik, poin yang B, pengertian kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia telah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Bahkan kemiskinan dan kesenjangan merupakan masalah utama dalam pembangunan di Indonesia, yang masih menduduki prioritas utama dalam proses pembangunannya. Kemiskinan menuntut kita melakukan pemecahannya melalui berbagai pendekatan. Kemiskinan telah melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Walaupun demikian, yang menjadi masalah hingga saat ini adalah belum ada persamaan pendapat di kalangan para pakar tentang penyebab kemiskinan. Dari pandangan tersebut diperoleh konsep pemahaman bahwa kemiskinan pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas pada persoalan ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat miskin sebaiknya tidak terfokus pada dimensi pendekatan ekonomi, tapi juga memperhatikan dimensi pendekatan lain, yaitu pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada. Dalam pendidikan sangat menentukan taraf rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan kerendahan daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa, terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. Kondisi keterisolasinya banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya. Keempat, penyebab tersebut menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan, rumah tangga miskin pada umumnya, pendidikan rendah dan pusat di daerah pedesaan. Karena pendidikan rendah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup minuman, antara lain kebutuhan pangan, sandan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. 1. Pendekatan kultural. Berdasarkan penelitian pada beberapa kelompok etnis, Lewis menemukan bahwa kemiskinan adalah salah satu. Rendahnya derajat kesehatan, taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan kerendahan daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa, terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. Kondisi keterisolasinya banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan
terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya. Keempat, penyebab tersebut menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan, rumah tangga miskin pada umumnya, pendidikan rendah, dan pusat di daerah pedesaan. Karena pendidikan rendah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup minuman, antara lain kebutuhan pangan, sandan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. 1. Pendekatan kultural. Berdasarkan penelitian pada beberapa kelompok etnis, Lewis menemukan bahwa kemiskinan adalah salah satu budaya miskin. Menurut Lewis, adalah budaya kemiskinan yang digunakan orang miskin untuk beradaptasi dan beraksi terhadap posisinya yang marginal dalam masyarakat yang memiliki kelas dan bersifat individualistis dan kapitalistis. Budaya kemiskinan adalah masalah hidup mereka yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 2. Pendekatan situasional. Pertama, penambahan resort, kesempatan kerja, pendidikan, dan lain-lain. Kedua, perubahan struktur sosial masyarakat. Ketiga, perubahan dalam struktur masyarakat miskin. Sumber perubahan yang paling mungkin dilakukan menurut pendapat Valentin adalah gerakan sosial untuk menghidupkan kembali keyakinan atau rasa percaya diri pada kelompok miskin. 3. Pendekatan interaksional. Dari ketiga pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa kendati melekat kepada individu atau perseorangan, kemiskinan bukan semata-mata tanggung jawab individu, melainkan harus menjadi pekerjaan seluruh elemen masyarakat, mulai dari lembaga, birokrat atau aparat pemerintahan, lembaga swasta, sampai seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan termasuk pada permasalahan sosial, tetapi mulai dari lembaga, birokrat atau aparat pemerintahan, lembaga swasta, sampai seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan termasuk pada permasalahan sosial, tetapi penyebab dan cara mengatasinya bergantung pada ideologi yang dipergunakan. Jelas bahwa kemiskinan adalah persoalan besar yang harus segera diatasinya. C. Indikator kemiskinan. Berbicara kemiskinan dapat dilihat dari segi sosial dan moral. Untuk itu, seseorang dapat dikatakan miskin apabila menggunakan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs approach. Melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang atau ketidakberdayaan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sanitasi. Yang kedua, pendekatan pendapatan atau income average. Kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung memengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendapatan yang rendah dihentikan dengan penduduk miskin, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, pendekatan kemampuan dasar. Menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena adanya anggapan bahwa orang miskin memiliki cara berpikir yang pendek dan pragmatis, sehingga dalam mengambil keputusan sering kurang logis tetapi sangat praktis. Yang keempat, pendekatan objektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan.
menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subjektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Hal ini karena dirinya lah yang paling mengetahui anggota keluarganya mampu atau tidak, ada atau tidak, dan seterusnya. Bank Dunia 2003 menjelaskan beberapa penyebab dasar kemiskinan adalah 1. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal. Yang kedua, terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana. Yang ketiga, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor. Yang keempat, adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung. Yang kelima, adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi. Dari beberapa indikator tersebut, jelas bahwa indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat berbeda, sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Indikator-indikator tersebut dipertegas dengan rumusan yang konkret yang dibuat oleh Bappenas, yaitu terbatasnya kecukupan dan mutu pangan dilihat dari stok pangan yang terbatas. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator utama kemiskinan adalah yang pertama, kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak. Yang kedua, terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif. Yang ketiga, kurangnya kemampuan membaca dan menulis. Yang keempat, kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup. Yang kelima, kerentanan atau keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi. 6. Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah. 7. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. 8. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Ciri-ciri kemiskinan. MC terus 1994 sampai 2000 menjelaskan bahwa orang-orang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki ciri berikut. 1. Tidak mempunyai faktor produksi seperti tanah yang cukup, modal, dan keterampilan. 2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. 3. Tingkat pendidikan rendah, tidak sampai tamat SD atau SLTB. Waktu mereka tercinta habis untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu untuk belajar. 4. Tidak tinggal di pedesaan, tidak memiliki tanah. 5. Banyaknya yang hidup di kota. Adapun Emil Salim 1984 42-43 menyebutkan 5 ciri kemiskinan, yaitu 1. Tidak memiliki faktor produksi. 2. Tingkat pendidikan rendah. 3. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. 4. Kebanyakan tinggal di desa. 5. Banyak hidup di kota berusia muda dan tanpa skill. B. Jenis kemiskinan ada 4. Yang pertama, kemiskinan absolut adalah tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan belajar. 2. Kemiskinan relatif adalah kondisi pendapatan berada pada posisi di atas garis kemiskinan. 3. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. 4. Kemiskinan kultural karena yang disebabkan faktor budaya. Keempat,
Keempat, bentuk kemiskinan di atas tidak perlu disembunyikan, tetapi harus dipandang sebagai alat untuk mengukur kondisi aktual dari kemiskinan yang selama ini berada di sekitar kita. H. Strategi penanggulangan kemiskinan. Untuk mengulangi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Gunawan Sumendiningrat 1998 dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan tidak langsung dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tidak langsung meliputi upaya yang menciptakan keterangan dan kestabilan situasi ekonomi, sosial, dan politik, mengendalikan jumlah penduduk, melestarikan lingkungan hidup, dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Adapun kebijakan yang langsung mencakup 1. Pengembangan data dasar dalam penentuan kelompok sasaran. 2. Menyediakan kebutuhan dasar. 3. Menciptakan kesempatan. 4. Program pembangunan wilayah. 5. Pelayanan perkreditan. Beberapa langkah konkret dilakukan pemerintah supaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dijabarkan dalam sebagai program yang diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut. Berbagai program yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. 2. Program keluarga harapan. 3. Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin pada sumber permodalan usaha mikro dan kecil. I. P2KB model pemberdayaan kemiskinan di perkotaan. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan atau yang disingkat dengan P2KP merupakan proyek penanggulangan kemiskinan yang ada di perkotaan. Program ini telah dijalankan sejak tahun 1999 untuk menerapkan pendekatan pengukuhan kelembagaan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan wadah organisasi yang mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. P2KP menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, dengan intensitas sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Visi P2KP adalah demi terwujudnya masyarakat mandani yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, aman, produktif, dan lestari. Tujuan dari P2KP adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan. 2. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin, perkotaan, dan pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan modal, termasuk pembangunan kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat atau disebut BKM. 3. Mengedepankan peran pemerintah kota atau kabupaten agar mereka semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Dampak yang diharapkan dari program P2KP adalah mempercepat terjadinya upaya penanggulangan kemiskinan serta menguatkan pemberdayaan penduduk miskin, terutama di perkotaan. Prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pembangunan nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut.
Yang pertama, nilai-nilai universal kemanusiaan. Yang kedua, prinsip universal kemasyarakatan. Yang ketiga, prinsip universal membangun berkelanjutan. Prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan yang mencakup dalam konsep tridaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meliputi perlindungan lingkungan. Yang kedua, pengembangan masyarakat. Agar terwujudnya tujuan yang hendak dicapai, strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya atau miskin menuju masyarakat berdaya. Yang kedua, mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kemitraan antar stakeholders strategis yang menekankan pada proses pembangunan kolaborasi dan sinergi upaya penanggulangan kemiskinan antara masyarakat, pemerintah kota atau kabupaten, dan kelompok peduli setempat agar kemiskinan dapat ditangani secara efektif, mandiri, dan berkelanjutan. Yang kedua, penguatan jaringan antar pelaku pembangunan dengan pembangunan kepedulian dan jaringan sumber daya dan mendorong keterlibatan aktif daripada perilaku pembangunan lain dapat dijalin kerjasama dan dukungan sumber daya bagi penanggulangan kemiskinan, termasuk akses penyaluran bagi berkelanjutan program-program di masyarakat dan penerapan tridaya di lapangan. Ketiga, mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani, lebih dititik beratkan pada proses yang menyiapi landasan yang kukuh melalui penciptaan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat madani melalui intervensi komponen pembangunan lingkungan kelurahan terpadu menuju tata pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, yaitu proses pembelajaran masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai menuju terwujudnya lingkungan pemukiman yang tertata, sehat, produktif, dan lestari.